Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 27 yang berkata demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kegelisahan, kekhawatiran, stres, depresi sudah menjadi bagian hidup manusia sejak dahulu. Dengan berpeluh dikatakan firman Tuhan, engkau akan mengusahakan tanah itu. Ada banyak orang mengeluh susah tidur di malam hari. Kedengarannya memang agak lucu karena tidur itu suatu pekerjaan yang paling mudah untuk dilakukan. Tetapi masih ada orang yang susah untuk tidur. Inilah faktanya, masalah sulit tidur atau insomnia, ketidakmampuan seseorang untuk tidur selama periode yang seharusnya di saat orang lain biasanya tidur dengan lelap. Ada beberapa sebab mengapa seseorang mengalami gangguan sulit tidur atau insomnia. Salah satunya adalah faktor psikis, yaitu stres. Terlebih sekarang, ketika hidup terasa lebih berat, beban pekerjaan, masalah-masalah kehidupan, orang jahat ada di mana-mana. Perampok, pencopet, pencuri, penipu, dan orang-orang yang punya niat jahat. Semua ini pun bisa membuat jiwa tidak tenang. Salah satu tanda stres adalah gelisah yang berlebihan. Gelisah berarti tidak tentram, selalu merasa khawatir, tidak tenang, atau cemas. Daud juga mengalami karena terus dikejar oleh Saul yang berusaha membunuhnya. Dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 6, Raja Daud mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Pengkhotbah pernah menyatakan betapa pentingnya ketenangan jiwa dan pikiran dalam hidup ini. Jauh lebih penting dari usaha mati-matian kita untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang bisa menjadi sia-sia jika kita melakukannya dengan jiwa yang tidak tenang. Dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Semua manusia setiap saat bisa berhadapan dengan masalah. C'est la vie, kata orang Prancis, itulah hidup. Life is never easy. Tapi ingat, pilihan untuk mengizinkan stres atau menolaknya ada di tangan kita. Rasul Paulus mengatakan segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam kitab Mazmur juga dikatakan bahwa, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah beristirahat hai jiwaku, karena Tuhan begitu murah hati, memberi dengan berlimpah-limpah segala sesuatunya kepada kita. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi semua kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan yang meresahkan jiwa kita? Yang pertama, datang dan berserah kepada Tuhan dalam doa. Datang kepada Tuhan dalam doa adalah langkah paling mendasar, namun paling sering diabaikan ketika manusia sedang merasa gelisah. Banyak orang lebih memilih memendam kegelisahan, memikirkannya sendiri, atau mencari pelarian yang justru memperburuk keadaan. Doa adalah ruang aman di mana kita boleh jujur sepenuhnya di hadapan Tuhan, mencurahkan isi hati tanpa takut dihakimi. Dalam doa kita belajar melepaskan kendali dan mengakui bahwa tidak semua hal bisa kita atur atau selesaikan dengan kekuatan sendiri. Ketika kita berserah, Tuhan tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi Dia selalu mengubah hati yang datang kepadanya. Doa menenangkan jiwa, karena disinilah kita menyadari bahwa kita tidak sendirian menghadapi masalah hidup. Tuhan mendengar setiap keluhan, air mata, dan pergumulan yang mungkin tidak kita ceritakan kepada siapapun. Melalui doa, Roh Kudus bekerja menenangkan batin, memberi penghiburan, dan menanamkan damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Yang kedua, mengizinkan Kristus diam dan berakar di dalam hati. Efesus 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Diam dan berakar dikatakan dengan dwell, settle down, abide, make his permanent home, dan rooted deep. Akar adalah penentu dari kekuatan. Kekuatan sebuah pohon bukan hanya ditentukan dari keindahannya saja, melainkan ditunjang oleh akar yang kuat. Sebab ketika sebuah pohon berakar dengan kuat, maka ia akan dapat bertahan, tidak mudah tumbang, dan tetap kokoh berdiri. Demikian juga kehidupan rohani kita. Ketenangan sejati akan lahir ketika Kristus benar-benar diberi ruang untuk tinggal secara permanen dalam hati, bukan hanya hadir saat kita membutuhkan pertolongan. Kristus yang diam di dalam hati akan membentuk cara berpikir, cara merespon masalah, dan cara memandang hidup. Akar yang dalam menolong kita tidak mudah panik ketika badai datang, tidak cepat takut ketika masa depan terasa tidak pasti, dan tidak goyah ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Semakin dalam kita berakar di dalam Kristus, semakin besar pula kapasitas kita untuk tetap tenang, karena hidup kita bersandar pada pribadi yang tidak pernah berubah. Yang ketiga, membangun hidup di atas firman Tuhan. Begitu pula di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kekristenan yang berkualitas tidak dinilai dari seberapa lamanya menjadi orang percaya, sebab yang terpenting apakah kita sudah bertumbuh dan berakar di dalam Yesus. Tuhan merindukan setiap umatnya untuk selalu bertumbuh semakin kuat, menjadi dewasa di dalam Dia. Kita perlu berakar di dalam Kristus agar kehidupan kita tidak mudah goyah, serta menjadi kuat di tengah situasi apapun. Membangun hidup di atas firman Tuhan
berarti menjadikan firman sebagai dasar pengambilan keputusan, sumber pengharapan dan pegangan ketika hati mulai diliputi kegelisahan. Firman Tuhan menata ulang cara berpikir kita yang seringkali dipenuhi ketakutan, asumsi negatif dan kekhawatiran berlebihan. Ketika firman disimpan di dalam hati dan dihidupi dalam keseharian, maka firman itu menjadi jangkar yang menahan jiwa agar tidak terhanyut oleh tekanan hidup. Hidup yang dibangun di atas firman Tuhan tidak berarti bebas dari masalah, tetapi memiliki pondasi yang kuat untuk menghadapi setiap masalah dengan iman dan ketenangan. Untuk dapat berakar di dalam Tuhan, kita perlu senantiasa untuk merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, serta melakukannya. Hidup kita perlu dibangun di atas dasar firman Tuhan, supaya kita simpan dan akhirnya dapat berakar dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan berakar, maka hidup kita dapat menjadi kuat, serta berbuah di dalam Tuhan. Matius 7 ayat 24 dan 25 menuliskan bahwa hanya mereka yang menyimpan firman serta melakukannya yang dapat bertahan saat menghadapi persoalan. Sebab itu kita harus menghidupi setiap firman yang Tuhan berikan. Jadi ketika kita sudah berakar di dalam Yesus, sekalipun ada goncangan, maka kita akan tetap dapat berdiri kokoh. Teruslah isi diri kita dengan kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Dan dalam Mazmur 62 ayat 6 mengatakan, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, ketenangan jiwa bukanlah hasil dari hidup yang tanpa masalah, melainkan buah dari kehidupan yang berakar kuat di dalam Kristus. Dunia akan terus menawarkan alasan untuk takut, untuk gelisah dan khawatir, tetapi Tuhan Yesus memanggil kita untuk tenang karena Dia hadir menyertai kita. Ketika kita belajar datang kepada Tuhan di dalam doa, mengizinkan Kristus diam dan berakar dalam hati, serta membangun hidup di atas firman Tuhan, maka jiwa kita akan menemukan tempat perhentian yang sejati. Dalam Kristus, kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga hidup dengan damai, penuh pengharapan, dan tetap berdiri kokoh di tengah badai kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang mulia di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajari kami untuk tetap tenang di dalam setiap kehidupan kami. Kami datang kepadamu dengan segala kegelisahan, kekhawatiran, dan beban hidup yang kami pikul. Kami mengakui bahwa seringkali hati kami mudah takut dan jiwa kami tidak tenang. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu datang kepadamu
di dalam doa, berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan, dan mengizinkan Engkau diam serta berakar di dalam hati kami. Tolong kami membangun hidup kami di atas firman-Mu, sehingga kami memiliki dasar yang kokoh dan tidak mudah goyah. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami dan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, terus berakar dan bertumbuh serta berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah umat-umat-Mu saat ini, menyembuhkan sakit penyakit umat-Mu ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.